PSSI kembali tunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas usai Patrick Kluivert mengundurkan diri. Berarti kan kita harus memperbaiki kontrak, melihat targetnya. Dan saya rasa saya punya hubungan yang baik dengan STY. Ya, saya berharap kita ada titik temu. Erik menginginkan untuk 1 tahun lagi ke depan sambil melihat perkembangan yang ada dengan STY. Bukan tidak mungkin ada opsi perpanjangan lagi yang dilakukan jika semua berjalan dengan baik. Pada awal tahun 2025, dunia sepak bola Indonesia diguncang oleh serangkaian peristiwa yang melibatkan perubahan kepemimpinan di tim nasional. Setelah pemecatan Sintayong pada Januari 2025, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Namun masa jabatan Kluivert berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan karena pengunduran dirinya pada Februari 2025. Kini, PSSI kembali menunjuk Sintayong untuk memimpin timnas Indonesia. Pemecatan Sintayong dan menunjukkan Patrick Kluivert. Pada 6 Januari 2025, PSSI secara resmi mengakhiri kontrak dengan Sintayong yang sebelumnya berhasil membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat prestasi yang telah diraih di bawah kepemimpinannya. Erick Thohir, Ketum PSSI, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena kebutuhan akan pelatih yang lebih mampu mengimplementasikan strategi dan memiliki komunikasi yang lebih baik dengan pemain, terutama dengan adanya beberapa pemain naturalisasi dalam skuad. Sebagai pengganti, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, mantan pemain bintang Barcelona dan timnas Belanda, pada 8 Januari 2025. Kluivert menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Penunjukan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia, mengingat pengalaman Kluivert di kancah sepak bola internasional. Pengunduran diri Patrick Kluivert. Namun hanya berselang 1 bulan setelah penunjukannya, Patrick Kluivert mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Februari 2025. Alasan resmi dibalik pengunduran diri ini belum diumumkan secara publik, namun spekulasi beredar bahwa perubahan visi dengan manajemen PSSI dan tantangan dalam adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia menjadi faktor penyebabnya. Kembalinya Sintayong. Setelah pengunduran diri Kluivert, PSSI bergerak cepat untuk mencari pengganti yang tepat. Pada 11 Februari 2025, PSSI secara resmi mengumumkan kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, mengingat rekam jejak positif Sin bersama timnas sebelumnya. Sintayong sebelumnya berhasil membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, termasuk kemenangan bersejarah atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November 2024. Tantangan ke depan. Kembalinya Sintayong membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Namun tantangan besar menanti di depan. Dengan sisa pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di posisi ketiga grup dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang untuk lolos ke putaran final masih terbuka, namun membutuhkan kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen tim. Selain itu, Sin juga dihadapkan pada tugas untuk memaksimalkan potensi pemain naturalisasi yang telah bergabung dengan timnas. Komunikasi dan integrasi antara pemain lokal dan naturalisasi menjadi kunci untuk membentuk tim yang solid dan kompetitif di level internasional. Reaksi publik dan harapan masa depan. Kembalinya Sintayong disambut dengan antusiasme oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar Sintayong dapat melanjutkan tren positif yang telah dibangunnya sebelumnya. Banyak yang berharap bahwa dengan kembalinya Sin, timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi dan mungkin untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Konsistensi performa, manajemen tim yang efektif, dan dukungan penuh dari PSSI serta stakeholder terkait menjadi faktor penentu keberhasilan di masa depan. Kesimpulan, perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks dalam manajemen sepak bola nasional. Kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala membawa harapan baru, namun juga menuntut kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak terkait. Dengan dukungan yang tepat dan strategi yang efektif, impian Indonesia untuk berprestasi di kancah sepak bola internasional bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Pada awal tahun 2025, dunia sepak bola Indonesia diguncang oleh serangkaian peristiwa yang melibatkan perubahan kepemimpinan di tim nasional. Setelah pemecatan Sintayong pada Januari 2025, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Namun masa jabatan Kluivert berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan karena pengunduran dirinya pada Februari 2025.
Kini, PSSI kembali menunjuk Sintayong untuk memimpin timnas Indonesia. Pemecatan Sintayong dan menunjukkan Patrick Kluivert. Pada 6 Januari 2025, PSSI secara resmi mengakhiri kontrak dengan Sintayong yang sebelumnya berhasil membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat prestasi yang telah diraih di bawah kepemimpinannya. Erick Thohir, Ketum PSSI, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena kebutuhan akan pelatih yang lebih mampu mengimplementasikan strategi dan memiliki komunikasi yang lebih baik dengan pemain, terutama dengan adanya beberapa pemain naturalisasi dalam skuad. Sebagai pengganti, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, mantan pemain bintang Barcelona dan timnas Belanda, pada 8 Januari 2025. Kluivert menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Penunjukan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia, mengingat pengalaman Kluivert di kancah sepak bola internasional. Pengunduran diri Patrick Kluivert. Namun hanya berselang 1 bulan setelah penunjukannya, Patrick Kluivert mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Februari 2025. Alasan resmi dibalik pengunduran diri ini belum diumumkan secara publik, namun spekulasi beredar bahwa perubahan visi dengan manajemen PSSI dan tantangan dalam adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia menjadi faktor penyebabnya. Kembalinya Sintayong. Setelah pengunduran diri Kluivert, PSSI bergerak cepat untuk mencari pengganti yang tepat. Pada 11 Februari 2025, PSSI secara resmi mengumumkan kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, mengingat rekam jejak positif Sin bersama timnas sebelumnya. Sintayong sebelumnya berhasil membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, termasuk kemenangan bersejarah atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November 2024. Tantangan ke depan. Kembalinya Sintayong membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Namun tantangan besar menanti di depan. Dengan sisa pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di posisi ketiga grup dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang untuk lolos ke putaran final masih terbuka, namun membutuhkan kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen tim. Selain itu, Sin juga dihadapkan pada tugas untuk memaksimalkan potensi pemain naturalisasi yang telah bergabung dengan timnas. Komunikasi dan integrasi antara pemain lokal dan naturalisasi menjadi kunci untuk membentuk tim yang solid dan kompetitif di level internasional. Reaksi publik dan harapan masa depan. Kembalinya Sintayong disambut dengan antusiasme oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar Sintayong dapat melanjutkan tren positif yang telah dibangunnya sebelumnya. Banyak yang berharap bahwa dengan kembalinya Sin, timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi dan mungkin untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Konsistensi performa, manajemen tim yang efektif, dan dukungan penuh dari PSSI serta